Baik, saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 11920600034 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai sistem pernapasan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa menurut Price dan Wilson, pernapasan itu secara harfiah berarti pergerakan oksigen dan atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Nah, pemakaian oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ini diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel dalam tubuh. Akan tetapi, sebagian besar sel-sel tubuh ini tidak dapat melakukan pertukaran gas-gas secara langsung dengan udara. Nah, hal ini disebabkan oleh sel-sel yang letaknya itu sangatlah jauh dari tempat pertukaran gas tersebut. Nah, menurut Saifuddin, pada 2007, fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan melalui paru atau pernapasan eksternal. Nah, tubuh ini melakukan usahanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru dan saluran napas bersama kardiovaskuler sehingga dihasilkanlah darah yang kaya oksigen. Kapasitas paru itu merupakan suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Ini menurut Maria dan kawan-kawan pada 2015. Kapasitas fungsi paru ini merupakan kesanggupan atau kemampuan paru dalam menampung udara di dalamnya. Ini menurut Kim 2000. Fungsi paru ini ditampilkan dalam bentuk kapasitas vital paru. Menurut Elizabeth 2000, ini kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimal pada seseorang dan berpindah pada satu tarikan napas. Kapasitas ini mencakup volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kapasitas fungsi paru yaitu adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya adalah umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan juga status gizi. Nah, umur ini berhubungan dengan penuaan atau bertambahnya umur. Jadi, semakin tua umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru. Ini menurut Joko Suyono pada 1995. Dan faktor eksternalnya ini meliputi kebiasaan merokok atau kebiasaan olahraga ya. Nah, pernapasan pada manusia itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah pernapasan dada atau pernapasan yang terjadi karena otot tulang rusuk yang berkontraksi yang menyebabkan otot tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar dan akibatnya udara masuk. Dan yang kedua yaitu adalah pernapasan perut, yaitu di mana terdapat tapi ini diakibatkan oleh kontraksi otot diafragma. Nah, ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada ini akan membesar dan paru-paru membesar, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Ini menurut Firdaus pada 2021. Jadi, tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Untuk itu, mari kita mulai praktikumnya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah untuk alat satu buah galon yang berukuran 5 liter yang terbuat dari plastik lengkap dengan penutupnya. Lalu yang kedua, saya menggunakan gelas ukur kimia yang berukuran 1000 ml. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan spidol. Yang keempat ada baskom yang besar, berukuran besar. Lalu kemudian saya menggunakan selang akuarium yang ukurannya itu 60 cm panjangnya. Kemudian ada gunting, kertas HPS, dan juga ada penggaris. Selain itu saya menggunakan selotip. Untuk bahannya sendiri yaitu menggunakan air bersih secukupnya. Langkah kerjanya adalah pertama membuat ukuran kapasitas galon pada kertas dengan cara memasukkan air yang ada pada baskom tiap 250 ml. Tandai tinggi volume pada kertas dengan menggunakan spidol sampai terisi penuh 4 liter. Setelah terisi penuh, balikan kertas pengukur dan tutup kertas menggunakan solatip agar tidak terbasahi. Langkah ketiga adalah masukkan selang ke dalam galon dan galon dibalik pada baskom dengan tutup mulutnya menggunakan tangan. Selanjutnya, ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kemudian, gunakan skala pada galon untuk menentukan jumlah ruang yang terpakai saat dihembuskan di dalam galon. Dan jangan lupa catat hasil akhir pada tabel pengamatan. Pada percobaan kedua, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan dari awal hingga galon terisi penuh 4 liter. Kemudian, lakukanlah aktivitas berupa lari selama 2 menit dan hitung menggunakan stopwatch. Setelah melakukan lari selama 2 menit, lalu hembuskanlah napas ke dalam galon melalui selang, lalu lihatlah skala volume akhirnya. Dan jangan lupa untuk mencatatnya ke dalam tabel. Berdasarkan hasil tabel pengamatan yang telah dilakukan, untuk pembahasannya sendiri pada praktikum kali ini yaitu mengenai kapasitas paru-paru, ini menggunakan 2 percobaan. Yaitu yang pertama adalah percobaan dilakukan ketika kita tidak melakukan aktivitas atau kegiatan apa-apa. Sedangkan pada percobaan yang kedua, yaitu pada saat kita melakukan kegiatan berupa lari selama 2 menit. Nah, pada hasil percobaan yang pertama, ini menghasilkan volume kapasitas paru-paru sebesar 2600 ml.
Sedangkan setelah melakukan aktivitas berupa lari selama 2 menit, kapasitas paru-parunya menjadi 3000 ml. Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, tentunya ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, faktor tinggi badan saya dan juga berat badan saya ini juga merupakan faktor fisik juga cukup mempengaruhi. Karena semakin tinggi badan dan berat badan seseorang, maka semakin besar pula kapasitas volume paru-paru yang dihasilkan. Sedangkan semakin tinggi atau berat badan fisik seseorang, maka kapasitas paru-parunya pun akan meningkat. Hal ini juga selaras oleh beberapa ahli bahwa kapasitas vital seseorang itu bervariasi menurut usia, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Ternyata kapasitas laki-laki itu lebih besar daripada kapasitas vital wanita. Hal ini dirasa akan sangat menguntungkan bagi bekerja dan berolahraga. Nah, berdasarkan pada tinggi badan seseorang dapat ditaksir nih berkapasitas vitalnya. Orang yang semakin tinggi cenderung mempunyai kapasitas vital yang paru-parunya itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang tingginya badannya itu rendah atau pendek. Ini menurut Isnaini L. MY tahun 2021. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang telah tertera pada modul. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apa sih pengaruh dari jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya adalah kapasitas paru itu berpengaruh ya terhadap jenis kelamin seseorang. Jadi, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita itu kira-kira sampai 25% lebih kecil daripada kapasitas paru-paru pada laki-laki. Menurut Kamboyan pada 2001 menjelaskan bahwa kapasitas paru pada pria itu lebih besar 1,8 liter dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 liter. Nah, frekuensi pernapasan pada laki-laki itu lebih cepat ya daripada perempuan karena laki-laki itu membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara yang terjadi akibat laki-laki pada umumnya itu lebih banyak beraktivitas daripada wanita. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya tentu ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yaitu umur. Bertambahnya umur seseorang maka mengakibatkan frekuensi pernapasan menjadi semakin lambat. Nah, pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit ya dibandingkan pada saat usia pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, laki-laki memerlukan oksigen lebih banyak daripada wanita. Yang ketiga adalah suhu atau suhu tubuh. Jadi manusia itu memiliki suhu tubuh sekitar 36-37 derajat Celcius karena manusia mampu mengatur suhu tubuh panasnya dengan meningkatkan laju metabolisme. Nah, sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat pula. Yang keempat adalah posisi tubuh. Jadi pada posisi tubuh akan mempengaruhi nih banyaknya otot yang bekerja. Misalnya pada saat berdiri atau aktivitas lainnya. Dan untuk faktor eksternal itu seperti adanya kebiasaan merokok ya dan kebiasaan olahraga seperti itu. Oke, yang ketiga adalah berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung. Mengapa demikian? Jelaskan. Baik, jawabannya adalah 500-1000 ml udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Yang keempat adalah apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya adalah yang pertama. Untuk udara tidal itu adalah volume udara pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya lebih kurang 500 cc atau 500 ml ya. Volume udara komplementer yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa yang besarnya lebih kurang dari 1500 cc atau 1500 ml. Untuk yang ketiga, volume komplementer. Ini yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa yang besarnya lebih kurang dari 1500 cc atau 1500 ml. Kapasitas vital udara itu adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga yang besarnya itu lebih kurang dari 3500 cc atau 3500 ml. Jadi kapasitas vital itu adalah jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru itu berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Itu saya perempuan. Nah, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita itu kira-kira sampai 25% lebih kecil daripada kapasitas paru pada laki-laki. Berat badan, tinggi badan, umur juga berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru. Apalagi setelah melakukan aktivitas seperti lari ya 2 menit tadi, maka semakin besar pula kapasitas paru seseorang.